mikirnya sederhana, bikin proyek, mikir nggak? Kan itu harus ada di APBN. Kalau tiba-tiba IKN ada nggak rencana anggaran proyek di APBN? Dan ada studinya, bikin kereta api cepat, ada studi nggak ada kan? Memang kemampuan tapi nah ini dimanfaatkan sekaligus dengan peran dia sebagai ujung tombak oleh PKI Gaya Baru untuk merusak negeri dan bangsa ini. Itu aja kan? Nggak percaya panggil tim dia yang mendukung memutuskan proyek itu mau. Jadi teman-teman saya bisa ngomong, kita nanganin proyek bukan ketemu. Kita bahas aja, cobalah studi apa manfaatnya, apa ininya. Anggarannya dari mana? Ya jelas lah. Sampai ya Nadiem Makarim yang bego juga berteriak sebagai menteri anggaran 167 T kira-kira mestinya sekian. Ya kalau diam aja, anggaran lain kemana dipakai ini, dipakai itu. Jadi orang memang mikir nggak punya konsep ya begitu. Tapi sekaligus dipakai untuk merusak. Kenapa? PKI Gaya Baru. Simple. Jadi kalau mau nggak percaya, kita ngomong di publik, rekam, saya ngomong, buktikan. Tantang, saya nggak susah. Cuma gue udah kuliah di UI, gue ngajar di UI, gue praktisi juga. Saya ngomong apa yang dikerjain, bukan apa-apa. Kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua untuk rekan-rekan dan pemirsa UI Watch. Kita ketemu lagi hari ini di Jakarta. Ada Bang TB, Bang Taufik, dan Bang Buyung ini senior-senior kita dari UI Watch. Selamat sore, assalamualaikum Bang TB. Sore juga. Waalaikumsalam. Selamat sore, assalamualaikum. Begini Bang. Dalam hal ini ramai sekali pembicaraan terakhir mengenai Jokowi, ya, presiden kita di akhir-akhir jabatan beliau ini mulai ngaco ngomongin kemana-mana. Proyek-proyek beliau ini berantakan semua Bang. Dari mulai KN, semua mendadak mau bikin 17 Agustus, ya, mengibarkan bendera di KN. Ini bagaimana caranya? Berapa ribu orang yang akan datang ke sana? Lalu biayanya dari mana? Dikumpulin orang sekian ribu, memang cukup 100 orang? Kan nggak mungkin. Terus tempatnya di mana? Tidurnya di mana? Air aja belum ada. Ini gimana Bang? Menurut Bang TB gimana nih? Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memberikan masukan, kajian, pendapat, opini apapun dari perspektif yang saya kuasai, yaitu perspektif sebagai eksekutif dalam mengelola, memutuskan suatu kegiatan atau proyek. Kedua, apa kaitannya dengan PKI Gaya Baru? Saya akan bikin dua. Yang pertama, saya mengatakan bahwa kapasitas yang namanya Jokowi sebagai presiden itu memang amat sangat terbatas sekali. Jadi saya kenal betul beliau, kemampuan berpikir konseptualnya nggak ada. Jadi contoh, bikin proyek ini, bikin proyek, kemampuan konseptualnya nggak ada. Bikin proyek itu artinya apa? Apa konsekuensi kalau memutuskan bikin proyek? Konsekuensinya anggarannya dari mana? Studi visibility bahwa itu akan jadi visible dan bermanfaat ada nggak ada. Jadi kemampuan berpikirnya reaktif, instan, dan tidak konseptual. Karena emang ya itulah kualitas kemampuan dia. Itu satu sisi. Tahu betul saya dia. Tapi menurut orangnya jauh. Nah, yang kedua, ini bagian memang sengaja dibiarkan diumbar, dilakukan karena bagian dari upaya PKI Gaya Baru untuk merusak bangsa ini, memperlemah bangsa ini. Mikirnya sederhana, bikin proyek, mikir nggak? Kan itu harus ada di APBN. Kalau tiba-tiba IKN ada nggak rencana anggaran proyek di APBN? Dan ada studinya, bikin kereta api cepat, ada studi nggak ada kan? Memang kemampuan nah ini dimanfaatkan sekaligus
dengan peran dia sebagai ujung tombak oleh PKI Jaya Baru untuk merusak negeri dan bangsa ini. Itu aja kan. Nggak percaya panggil tim dia yang mendukung memutuskan Perpres itu mau. Jadi manajemen saya bisa ngomong, kita nanganin proyek bukan ketemu. Kita bahas aja, cobalah studi. Apa manfaatnya, apa ininya, anggarannya dari mana? Ya jelas lah. Sampai ya Nadiem Makarim yang bego juga berteriak sebagai menteri anggaran cuma 60 T kira-kira mestinya sekian. Ya kalau diam aja, anggaran lain kemana dipakai ini, dipakai itu. Jadi orang memang mikir nggak punya konsep ya begitu. Tapi sekaligus dipakai untuk merusak. Kenapa? PKI Jaya Baru. Jadi kalau mau nggak percaya, kita ngomong di publik, rekam saya ngomong, buktikan, tantang, saya nggak susah. Cuma gua udah kuliah di UI, gua ngajar di UI, gua praktisi juga. Kita ngomong, saya ngomong apa yang dikerjain, bukan apa-apa. Kira-kira itu, bukan apa dulu. Ya. Oke, Bang Dewi, terima kasih. Ya. Mungkin harus yang jelas Pak. Ini secara politik pimpinan dia akhir-akhir ini bagaimana secara sosial, secara keamanan, ekonomi, kalau bisa ada menjelaskan. Tapi kan buat saya sih jelasnya gampang banget dan jelas. Kembali berbicara, ada orang yang mulai mengatakan, bukan mulai, ada orang yang mencoba menjelaskan ke publik dengan menjungkir balikan mindset tangkap beres. Apa ngomong? Politik itu tidak ada yang ini. Politik itu nggak ada yang benar. Tidak ada kemana ini. Yang disalahin orang yang bicara politik ngaco, yang salah politiknya. Jadi siapapun kalau ngomong politik mesti ngaco. Itu orang otaknya bodoh. Saya ketemu saya cuci. Politik yang ngaco orang yang politik disalahin. Jadi mencari pembenaran kalau dia ngaco. Politik ngomong ngaco. Satu. Kedua, kembali ke Jokowi, saya sering mengatakan, tolong difahami, saya tahu persis sebelum jadi gubernur, saya juga konsepnya nggak ada, berpikir praktisnya zero minimal, tapi individual approach-nya, personal approach-nya jago, pendekatannya hebat segala macam dan akalnya banyak, cuma itu. Nah ini kelihatan kan bohongnya gitu. Nah, kalau sangat mulus lah Bulus. Nah sekarang kelihatan dia bikin proyek karena ini masalah konseptual, strategis, nggak ada di benak dia. Jadi tiba-tiba mau IKN, pindah ibu kota, cuma pindahin angkas meja pindah ke sono, nggak ada dong dia. Jadi secara keamanan Bukan keamanan, secara konseptual nggak ngerti kalau pindah itu apa konsepnya. Konsepnya. Ya bukan cuma ngangkat barang, pindah fisik, pindah itu waduh itu nggak nyampe di otak dia. Kereta api cepat, ngapain bikin kereta api cepat? Jakarta Bandung pulang. Emang sekarang kurang cepat, apa manfaatnya? Nggak ada di otak yang penting. Jadi apa ide? Nawaitunya udah niatnya nggak pernah niat dia mau meninggalkan meninggalkan apa namanya warisan selama dia jadi sudah membangun enggak masalah itu jadi program kereta cepat berapa banyak duit yang hilang begitu aja IKN berapa banyak ngatur lagi yang kecil-kecil tapi nggak serius upacara juga besok itu anggaran dari mana pernah dipikir nggak sebelumnya ada kreatif kan otaknya cuma segitu Dari mana? Dari otak ada ya udah lah memang kemampuan ada segitu PKI Jaya Baru Air belum ada loh. kenapa? Air belum ada di sana. Udah jangan cuma air itu masih itu nggak benar apa tujuannya. Sekarang memutuskan apakah dan Jakarta masih menjadi biar ke Presiden Prabowo. Ini omongan apa? Nah ngapain bikin acara di sana? Menjelaskan apa namanya warisan dia udah otak bodoh maaf Jokowi saya ngomong keras aja otak anda bodoh jangan anda jadikan bangsa ini sebagai korban dari kebodohan anda. Saya bilang, saya tahu betul Anda terima kasih. Tapi sekaligus ya ini PKI baru bermain lah. Ya. Oke, terima kasih Bang Dewi sambutannya sangat
bagus sekali mengenai pandangan Bukan pembodohan, memang dia bodoh, mau dia bodoh. Kalau pintar nggak begitu, reaktif. Terima kasih, kita lanjut dengan Bang Buyung di sini. Tempat dari pakar hukum nih, Bang Buyung. Ya kan, silakan Bang Buyung. Ya, jadi kalau saya lihat Jokowi pada saat ini dalam soal pembangunan, dalam soal apapun lah, memimpin negara ini punya visi misi, ya targetnya hanya buat pribadi. Saya bisa buat ini, tapi nggak mikirin dananya dari mana. Saya sekarang pilkada anak ini kadang-kadang ini gimana ya? Nah, itu lebih parah lagi. Mungkin Bang Tepi bisa. Ada DKI. Itulah saya bilang, orang kalau tidak cerdas, otaknya didengkur, bikin dia nggak berpikir orang lain, dia bohong aja, dia nggak sadar bahwa dia nggak tahu, dia nggak memahami bahwa bohong dia itu sudah berentet banyak dan orang juga nggak menganggap lagi dia benar, orang nggak respect dia. Respect itu muncul lewat proses. Pasal dia lewat proses. Proses apa? Proses bagaimana konsistensi dia dalam berperilaku dengan dasar nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang bisa jadi andalan, kan nggak ada. Berbohong dan mengorbankan yang paling jelas dimulai dengan bohong besar-besaran resmi mengenai mobil SM itu sangat besar sebetulnya. Nggak ada permintaan maaf gini, sorry, nggak ada, nggak ada, bukan nggak pernah, otaknya nggak nyampe. Nah yang kedua, memang tujuan dari PKI dia baru merusak bangsa ini, dia bikin kacau. Ketiga, konsepnya nggak ada, ya orang nggak ngerti konsep, nggak berpikir strategi, tapi liku-liku kalau itu jago dan punya pilihan di situ. Ya itulah, jadi akal-akalan. Sekarang pemilihan presiden kemarin, KPU kan ngaco, tepu menipu. Dia ngangkat KPU siapa? Yang angkat Bawaslu siapa? Terus yang KKN itu kan bukan, ya apa namanya, yang nepotisme, enggak malu-malu. Jadi kalau buat saya nggak heran, jangankan nepotisme, malu, bohong aja nggak malu. Jadi ukuran malunya belum nunggu. Ini potret. Jadi saya bilang, kok begini ya? Saya bilang, jangan tahu bangsa ini lagi diazab. Oh, ada percobaan barangkali kok dapat punya presiden yang kayak gitu dan bisa presiden lagi walaupun dengan akal curang. Kalau DPR ya lupain aja, itu kalau di bahasa riset teman saya, PKI dia baru itu sudah kudeta konstitusional. DPR tidak bisa berkritik karena kalau ngomong udah dibuka kasusnya terima duit. Lalu PDIP mayoritas ada di DPR bagaimana? Ada rumor nih, silakan saya koreksi kalau itu. Ibu Puan tidak bisa ngomong banyak karena kasus Sandra suaminya, kasus BTS katanya berapa triliun, nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Yang jelas Ibu Puan itu sudah hebat ngomong. Sandra lah ya. Silakan. Nah, prioritas DPR dari PDIP kan nggak bisa bunyi kan? Disebut kudeta konstitusional dari PKI gitu. Oke, terima kasih Bang Taufik, Bang Buyung atas kedatangannya di sini. Sangat terhormat sekali, kami merasa bangga alhamdulillah. Terima kasih pemirsa semua. Alhamdulillah kita telah dengarkan semua sama-sama ini tentang masalah Jokowi, IKN dan sebagainya, kebohongan-kebohongan ini, kebohongan publik dan sebagainya. Jadi kita tutup sekarang ini dengan mengucap bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.